Halo semuanya, perkenalkan aku Belinda Livia dan rekan aku Wanda Yulia. Di sini kami berdua akan membandingkan kedua perusahaan yaitu PT KLB dan PT Temposcan, baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Kedua perusahaan ini sama-sama bergerak di bidang farmasi yang juga memasuki bidang F&B lebih tepatnya pada produksi susu ibu hamil. Langsung aja ke annual reportnya. Yang pertama, masuk balance sheet, kami menyimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut menunjukkan pertumbuhan total aset dan ekuitas yang konsisten selama periode 2020 sampai dengan 2022. PT KLB mengalami penurunan signifikan dalam kas pada tahun 2022, sementara Temposcan menunjukkan peningkatan kas yang stabil. Kedua perusahaan meningkatkan liabilitas total mereka dengan kenaikan lebih signifikan pada KLB, yang juga berhasil mengurangi utang jangka panjang, meskipun Temposcan menunjukkan sedikit fluktuasi dalam utang jangka panjangnya. Selanjutnya untuk income statement, PT KLB menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten dalam pendapatan laba kotor, laba operasional, dan laba bersih dari 2020 hingga 2022. Namun beban bunganya menurun selama periode ini. Untuk PT Temposcan mengalami fluktuasi dalam pendapatan laba kotor dan laba operasional dan laba bersih selama periode 2020 hingga 2022. Namun beban bunganya meningkat pada tahun 2022. Selanjutnya, memasuki financial ratio, PT Kalbe menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan peningkatan dalam EPS, BVPS, ROA, dan ROE, meskipun terjadi fluktuasi dalam PR dan PBV. Sementara Temposcan menunjukkan pertumbuhan dalam dividen dan BVPS dengan perbaikan signifikan dalam EPS, ROA, dan ROE pada tahun 2022, serta valuasi saham yang semakin undervalued berdasarkan PBV dan PER. Selanjutnya untuk EBITDA dari kedua perusahaan, Kalbe menunjukkan pertumbuhan EBITDA yang konsisten selama periode tersebut. Nah, sedangkan untuk Temposcan mengalami fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2021, namun menunjukkan pemulihan pada tahun 2022. Nah, untuk memperkuat analisis internalnya, kami melakukan perhitungan saham. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan dulu komposisi pemegang saham dari kedua perusahaan tersebut. Nah, dari data saham yang disediakan, PT Kalbe memiliki sejumlah besar pemegang saham dengan mayoritas dimiliki oleh PT Girasole Prima, PT Ladang Irapanen, dan PT Santaseha Sanadi. Persentase kepemilikan publik adalah 42,68%, sementara itu PT Temposcan mayoritas dimiliki oleh PT Boga Mulia dengan 82,01% sahamnya, sementara sisanya dimiliki oleh publik. Nah, langsung aja ke perhitungan sahamnya. Untuk PT KLB memiliki return tertinggi di antara kedua aset tersebut. Variansi dan standar deviasi tertinggi juga dimiliki oleh PT KLB yang menunjukkan bahwa PT KLB lebih volatif dibanding pasar dan Temposcan. Artinya nilainya lebih sering berubah-ubah. Untuk korelasi di antara PT KLB dan PT Temposcan adalah 0,3791 yang menunjukkan hubungan yang positif tetapi lemah. Untuk portofolio lebih banyak terdiversifikasi ke dalam Temposcan dengan bobot sekitar 75,74%. Untuk return portofolio relatif rendah dibandingkan dengan return individual aset. Kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa PT KLB adalah aset yang paling berisiko namun paling menguntungkan di antara kedua aset tersebut. Dan portofolio yang diberikan lebih condong ke PT Temposcan dengan sedikit diversifikasi ke KLB. Nah, berdasarkan perhitungan saham tersebut, kami memberikan rekomendasi investasi untuk mengoptimalkan return dan meminimalkan resiko. Alokasi investasi yang optimal adalah 24,26% di KLB dan sisanya di Temposcan. Mengingat beta KLB lebih tinggi dan investor harus mempertimbangkan volatilitas pasar saat mengalokasikan lebih banyak ke KLB. Meskipun Temposcan dapat memberikan stabilitas tambahan dalam portofolio. Kita reminder lagi bahwa dalam melakukan investasi, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan faktor internal, tetapi juga faktor eksternalnya. Oleh karena itu, kami menyusun risk assessment yang mencakup estimasi risiko eksternal yang berpotensi mempengaruhi kondisi keuangan kedua perusahaan tersebut. Nah, dilihat dari risk assessment tersebut, kedua perusahaan ini sama-sama memiliki resiko utama yaitu penurunan pendapatan akibat kehilangan pangsa pasar, perubahan regulasi pemerintah, kemudian kegagalan peluncuran produk baru, serta kenaikan suku bunga. Nah, untuk mengurangi dampak resiko tersebut, perusahaan dapat mengimplementasikan berbagai strategi yang termasuk eh, dengan mengimplementasikan berbagai strategi termasuk dengan meningkatkan inovasi produk, memperkuat strategi pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional, serta melakukan diversifikasi portofolio investasi dan pemantauan terhadap 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 kebijakan pemerintah. Nah, kesimpulannya dari data yang telah kita analisis, kedua perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang stabil namun memiliki resiko yang berbeda-beda seperti resiko terkait pasar, regulasi, dan operasional. Dengan strategi yang tepat, kedua perusahaan tersebut dapat meminimalkan resiko dan meningkatkan kinerja serta keberlanjutan operasionalnya di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.